di tempat tadi, Iya, tapi betul. di pinggir rumah pun bisa. Jadi, jadinya. Bisa, betul. Saya seperti saya dulu memanfaatkan hanya di rumah. Iya. Ada kan fotonya ya? Tadi ada seekor terus ya tulang manfaatkan untuk manfaat apa ini? Tambah. Oh kamu tidak? Berarti modal kandang dan ini 12 juta. Save-nya di 15 kenapa? 5 hari ini harus makan. Pakan. Biar aman saya bisa 15 juta. Itu tujuannya kenapa jangan sampai ikut aduh puyuh jangan nol biaya. Karena ilustrasi keuntungan. Walaupun tidak terlalu bawah. 1000 ekor kita ambil harga terjelek aja 25.000. Ya. Biasanya seperti itu. Keuntungan. Kalau masalahnya Dari 1000 ekor kalau perawatannya bagus itu keluar 12 kilo bahkan lebih per hari. per hari. Umur produksi Umur produksi kalau bagus lurus madu ngomong apa? 2 tahun setengah. 3 tahun. Apa itu terakhir itu 20 tahun? Bapak kan itu juga seberapa? Oh iya, benar. 1000 ekor per ekor seberapa? Efektif kan situ. Per hari. Efektif. Efektif. itu tadi itu bagaimana? Makanya yang saya Yang maksa maksimalnya umur berapa? ya kalau kita ambil secara ilmiahnya 1 tahun 8 bulan. Ilmiahnya. Ternyata kita 1000 ekor bisa. Per kilogram harganya ke pasar. 8 bulan aja. 1 tahun standarnya. Pengurusan orang kan beda-beda. Nanti disalahkan apa? Masalah produktif ya. Ini jangan ambil 12, ambil 10 kilo. Kita kasih. Iya, betul. Itu berapa persen dari 1000 ekor kalau 10 kilo? 100%. Itu minimal, hitungan minimal. Kita ambil hitungan minim. Maksimalnya. Jadi kita jangan bercerita buruk Pak. Jadi ke habis tadi cerita, itu kenyataan baik. Kamu yang puyuh abah mah 10 kilo per hari teh geus puguh eta mah. Cek Abil, kan Abil udah ningali gitu. Harga per kilo. Harga telur ambil harga terbawah. Terakhir itu harga terbawah itu 22.000. Kalau sekarang udah nggak mungkin lagi. Terbawah sekarang 25. Jangan 28. 28 itu harga sekarang. Harga itu ya, harga jual dari ini ya. Dari 25.000. Dari 10. Dari 10 250 harga telur hari ini. 30 hari. Kali 30 hari. 250.000 Satu hari 100 per hari. Berarti pakan yang diambil operasionalnya, PS-nya, puyuh itu ambil aja 25 kilo. Jangan diambil terlalu sedikit manusia kan kadang lupa, kadang karung udah bolong duluan. Itu yang kedua, yang peternak tidak pernah tahu, tolong dicek ketika barang itu datang timbangan dulu. Karena banyak perusahaan nakal. Karena keluar dari pabrik itu tonase, bukan Mas. Sekarang sudah tidak begitu. Itu permainan dalam. Jadi dari mulai level produksi gudang sampai ini udah susut. Jadi gini, keluar itu kan tonase, tidak pernah hitung karung. Tonase kalau 10 ton, taruhlah 1 ton berarti kan 20 karung. Itu bisa jadi yang keluar itu 24 karung. Karena nanti dikurangin per karung itu 10, jadi karungnya yang lebih. Oh iya. Itu permainan sekarang. Saya udah beberapa kali saya dikasih uang tutup mulut kemarin 5 juta. Oh gitu. Ya, jadi yang saya sendiri sekarang nggak pernah kurang lagi dapat pakannya. Udah ditutup, Pak. Udah Pak. Wah, ini Tapi tetap saya harus sampaikan ke setiap peternak untuk hati-hati. Timbang dulu. Timbang dulu. Karena peternak kita kan netonya 50 sudah. Karena kita pengawasan kita juga masih kurang. ini soal harga, Pak. Soal harga telur. Memang jelas ya, telur ayam sama telur ini lebih mahal ini Ya. harganya. Dan itu kan
fluktuasi kan, naik turun. Ya. Nah, kira-kira nih pengalaman Abah yang membuat harga itu naik turun, pertama apa? Nah, apakah karena ada supply dari Jawa Tengah yang banyak membuat Biasanya gini Pak, itu apa tuh? pengalaman saya Pak yang kemarin ini gagal ekspor ke Abu Dhabi. Karena orang luar kemarin itu beberapa kali tidak mau menerima produk Indonesia karena Indonesia terjangkit COVID paling tinggi. Itu 3 kontainer dibuka di Surabaya diecer ke Jabar. Karena Maringin. ya bangsa pasar tertinggi untuk telur puyuh itu ada di Jawa Barat. Mereka tidak mau kehilangan Jawa Barat. Jangan salah, semua peternak tidak mau kehilangan Jawa Barat. Kuliner tertinggi ada di Jawa Barat. Itu yang kedua, pengaruhnya turunnya nilai beli, daya beli Jawa kurang, dia lebar lagi di sini. Itu biasanya 1 suruh. Mereka tidak mau pakai telur ya Pak ya, yang Jawa. Nah, kita harus ingat hari-hari besar, tapi tidak lama, 3 hari. Sama dengan kejadian yang kemarin, itu sampai habis yang isi kontainer itu aja. Pengusaha kan nggak mau rugi Pak, yang busuk juga masuk ke Jawa Barat. Berarti semakin banyak telur, murah harga di sini ya. Ya, bukan mereka hancurin harga, ketimbang mereka. Tapi kenapa Abah harganya lebih mahal? Saya kan punya style sendiri. Makanya saya orang bikin itu harga unggas Indonesia saya bikin harga puyuh barokah. Karena apa yang saya kasih fresh, tidak akan busuk. Iya. Bukan berharga. Beda yang dari sana. Ini ditimbun di kontainer udah berapa hari. Pengusaha kan nggak mau rugi Pak. Akhirnya dijual setengah harga, yang penting modalnya kembali setengah. Jual lah telur itu. Sampai di sini Bapak boleh cium, bau semua. Tapi prinsip masyarakat kita murah sebeh. Jadi dek buruk dek naon murah mah bener. Itu PR-nya kita. Itu PR-nya kita tuh Pak Kadis. PR dong. Ya, Edukasi lah kita. ya harus edukasi. Beda dengan orang luar selalu lihat di Expired. berapa expired. Yang kedua, kita sering manula sering bokok, hese lempang, kalsium Bang. Kenapa orang luar setiap goreng telur dia tidak pernah buang kulit? Karena kulit itu sumber kalsium tertinggi. Itu dicampur lagi untuk bahan roti. Di blender dia jadi empuk. Halus sih. Di Indonesia tidak mau, makanya dulu saya ajarkan makan telur dulu dengan kangkang. Makanya sudah. Jadi itu dengkulnya pakai mata kuatnya. Tapi prosesnya harus benar-benar higienis ya, jangan suruh pakai kangkang. Ayam kotoran tempel Asing saya sih. Bisa jadi penyakit ya. jadi penyakit jadi Lain vitamin ya. saya bilang vitamin E. Coba lanjut Pak, operasional. Ini operasionalnya berarti untuk mendapatkan 10 kilo kita kan berarti hampir 25 kg makan. Jangan 23 ya kalau kita Untuk hitung. 1000 ya. Ya kalau kita hitung 0,023 berarti kan 23 kilo. Itu levelnya berapa? 25 kilo lah. Di lempeng 25 kadang kita teledor ada Oh, iya. Ya. ada yang dua jadi 25 kilo. 25 kilo harga beli pakan sekarang 370.000 per karung. Berarti dibagi dua, ya dibagi dua 100. Satu karung 50 kilo. Ya 160.000 ya. Yang duluan ya. 160.000 sekali mendapatkan 20 kilo. Nah, per hari. Berarti harga 160.000 dipotong 250.000. Ini harga terendah. Puyuh, jangan bicara harga sekarang 30 sekarang mah. Ada rendah kan. Ini kan pakan. Ya, ini pakan yang Belum di pasar itu ada pakai telur aja. kalau sampai pakai karyawan. Kalau dimasukin sini. Gawe nanti 15 menit. Nah, ini ilustrasi kalau dijual ke pasar. Namun akhirnya ilustrasi katakan ini Ketika kita jual ke tukang kilo. kilo sok 3.000 per kilo siki. Akhirnya 1 kilo kan 50. Ya, Harus jual sendiri. ini ilustrasi pasar ya. Pasar. Ilustrasi orang
Bedah lagi nih. Bedah lagi. Jabarkan lagi. Udah ngitung nih. Atau kaget itu. 50 Jadi kalau yang dunia perteluran begini ada 3 jenjang, Pak. Yang pertama dari kandang. Ya. Harga kandang nanti diambil oleh tengkulak. Oleh tengkulak dia jual oleh tengkulak atau ini dia jual ke agen. Dari agen ini baru masuk ke penjual pasar. Nah, itu Kayaknya sempat saya bahas waktu itu ya Pak ya. ya, Putus pasaran saya. harus tutup mata. Iya, Itu baru kita ini karena kalau dari harga penambahan harga dari kandang sampai ke konsumen sekitar 5.000 sampai 8.000 selisih. apanya? Selisih harganya. Harga Iya, kandang. betul. Ya, kadang-kadang. Enggak, Kandang ke Makanya pasar ini. Untuk saya Lantainya aja dipotong aja. Nah, jadi peternak jangan malas. Ya. Kebanyakan kan peternak hanya menerima ketika orang datang beli. Saya keliling pasar, saya tanya, ketika si bandar ini mau bekerja sama dengan baik, untuk sama-sama untuk pakai secara Islam yang kita pakai hanya beberapa persen, baru saya deal. Kalau enggak, saya buka di pasar. Yang 2 kali Pak, iya, saya pakai baju PP. Iya, PP, asli Pak. Anggota saya suruh pakai baret semua. Saya jual telur puyuh harga kandang. Datang ke semua teriak yang dalam pasar. Saya jual 30.000, di dalam 33. Habis kan mereka nggak laku. Akhirnya kan minta kerjasama. Oke, terima dengan baik hasil peternak. Jangan mentang-mentang peternak sedikit dilecehkan. Ambil, oh saya dari Blitar, ya dari ini sekian, itu rata-rata. Nah, itu bagus tuh Pak. Nanti Strategi. Tanjung Sari bikin begitu Pak. Udah Pak. Nah, Akhirnya kan yang Pak Cecep di Wetaging, ya. itu kan telurnya saya langsung aja Pak. Saya nggak mau ambil, takutnya disangka saya konten dari matanya kita langsung. Berarti kejadian Isra pakai logo PP. Logo jadi surau ya tuh. Takut ke jadi surau. Pintu masuknya aja. Berbudayanya ada apa aja, enggak ini. Nah, kalau ilustrasi ngolah sendiri, dijual sendiri. Kalau ngolah sendiri, yang saya kan udah ngolah juga nih. Telur asin ibu abah. Telur asin dengan rasa bawang. Itu saya jual 1.000 perak satu butir. Itu Balaraja pasaran saya sampai sekarang. 1.000 rupiah berarti dari 80 butir telur. 1 kilo kan 80 butir. 80. 80. 50. Oh, lebih untung lebih gede tuh. Saya ngitung itu. Gini ya. Per butirnya berapa gram aja rata-rata? Nggak usah gram. Supaya dibaca Enggak gini. Rata-ratanya 12. 12. Ini di pasar rata-rata itu. Berarti Saya betul kemarin 80. terakhir nih. Saya di Taman Dong, tukang bubur, saya langganan di sana. Saya beli 1. Harganya itu 3.000 isi 3, tapi sudah diolah pakai bumbu. Ya. 3.000 udah itu sama ada ati, jeroan dan sebagainya. Itu ditanya dari penjualnya itu apa? 2.500. Dia per tusuk dapat untung 500 perak. Ada yang nitip. Oh iya, nitip disimpan di sana. Jadi dia dapat untung per tusuknya 500 perak. konsinyasi. Jadi dari kita kalau rajin gitu kan 80 bagi 3 tusuk 3 telur berapa tusuk kan Pak? Dibagi 3 aja. 80 bagi 3. Kali 2.500. Angkringan 27 3 tusuk mereka. 27 tusuk. Berapa tusuk? 27. 27 tusuk Kali kali 2.500. Wah, luar biasa. 27 kan? 67. Apalagi dibikin telur asin lagi. 1.000 perak. Beli garam perosok sekarang. Sekilo paling 10.000. Tahan berapa lama itu? Sebulan. Wih, Kalau di kulkas tapi masa Wah, lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Jadi kalau per produksi bisa dibikin telur asin ya. Iya. Kalau bisa jangan lama-lama ya. tadi Seharusnya. Maksudnya jangan lama-lama tuh biar orang enggak.
kali 2.500 berapa? 27 kali 2.500. Hah? 67 ribu. 67.000. Kali 10. Kali 10. 6 juta. Kan sehari kan 10 kilo. 660.000. Kalau di telur asin berarti kan jadi 80.000. Kan kita hitungannya 1.000 ini. 1.000 ekor. 3 ekor. itu kan menghasilkan 10.000. 66.000 kali 10 660 loh. Belum biaya operasional dan sebagainya. HPP-nya berapa, Bang? Bang? Bang, per kilo HPP-nya berapa? Harga pokok produksi telur tadi Iya. dihitung. Itu nih. 90.000 kalau dijual ke pasar. Kalau jual pasar 90.000, kalau harga untuk mendapatkan 10 kilo itu kita kan 25 kg makan. Iya. 25 kg berarti harga 160. Iya. Masih ada selisih 90 per hari. Kalau Bersih ya itu teh. 90.000 itu bersihnya. ini bersih kalau kita jual ke pasar. Tapi belum dikurangi biaya apa? Sudah. Biaya tenaga kerja belum. Oh, belum. Perma sendiri. Oh iya. 90.000 itu Saya ingin tahu HPP per kilonya berapa. Ya. Supaya mudah menjelaskan kan enak. Oh, HPP per kilo sekian. Oh, kita punya margin sekian ya. kita ini kali per hari ini. Oh iya, iya. Kalau Per hari. kali 230 berarti 2.700.000. UMR berapa? 3 juta berapa? Ya makanya minimal Udah masih 28. Enggak, 32. minimal 20%. Betul. Kalau udah UMR. Ini sama dengan ini Laden. Pekerja kasar tuh ada sekitar ini. Cuma ini kan kerjanya kalau Laden bisa 8 jam. Dari jam 8 sampai jam 4. Ini mah. Kalau ini paling berapa menit? Dari baca koran. Itulah. Jadi Iya. kalau yang Cuma memang ini ada resiko. kalau untuk ABK itu biasanya 2 juta Pak, 1 bulan. Tapi yang namanya ABK ini dia tidak hanya seperti kita jam 8 masuk jam 5 pulang. Iya. Karena yang paling ini adalah malamnya. Jadi dunia peternakan ini Terbalik. yang paling rentan masuk penyakit itu di malam. Malam. Itu yang Kontrol. Kenapa saya sampai jam 3? Pak Tun punya berapa puyuh? saya sih belum punya banyak tuh, Berapa? cuma 2.000. Cuma hancur waktu harga Cuma 13.000, hitungnya gitu. Pak. Ya kurang lebih begitu. Gitu. Ya, cuman kalau saya puyuhnya saya itu saya produksinya puyuh untuk pengobatan. Dalam artian saya pakai selenium Bang. Ya. Jadi saya pakai selenium, jadi warnanya dia berbeda. Nah kalau di Pak Fatah itu saya coba pakai premixnya saya. Saya bikin premixnya saya pun organik Bang. Ya. Jadi bukan yang anorganik. Jadi premixnya premix organik sehingga bisa dicerna lebih baik. Nah, benar kata Abah tadi, kalau puyuh ini dia banyak yang yang bikin hoak puyuh begini begitu. Padahal tidak. Puyuh apabila ditambah dengan omega dan ditambah lagi dengan selenium banyak mabuk. Woi, langsung toing. Beneran itu bukan apa-apa karena memang selenium itu untuk memperbaiki sel-sel. Regenerasi. Sudah teruji Pak Tur ya? Ya, Sudah teruji itu. teruji. Kamu rumah di mana Pak? Bisa online nih, Pak. Kalau Ini kan kalau umur Pak Kadis produksinya tinggal ke 3 Pak tahun. Fatah aja. Jangan Tinggal ke Pak Fatah. Kalau saya kejauhan Pak. Kenapa? Saya di Sidoarjo. Waktu acara itu undangan enggak, Ambil yang kita lagi di mana? Ada undangan waktu itu. Itu mountingnya berapa? Lagi di Padang, sorry. Kan ketika mounting hari ini. Maaf sekali. Enggak. Tanggal 21 ya kalau nggak salah. Ada istirahat, ada masa 22 ya. Puyuh. Saya lagi di Padang. Udah ingat ada undangan. Ini Yang diisukan Maaf sekali, puyuh lagi di ada. Oh, puyuh bergerak dulu. Turun, Pak. Nggak ada.
puyuh lebih ke botak puyuhnya. Iya betul. Kan dokter Nggak rusak ininya. Enggak, botak Pak. Di saya Betul. udah nggak ada, udah kelihatan. itu udah tua. Kayak bebek kan paling cuma Kuku, 70% kayak gitu ya. kukunya udah kayak Udah panjang jenglot. udah jenglot. Jadi kalau mau ini supaya kadang-kadang kan kalau kita mau akhir apa kan orang lihat botak dan sebagainya gitu kan. Nah itu ada usia-usia tertentu kita tambah dengan zinc. Jadi mineralnya kita tambah dengan zinc sehingga dia nanti akan satu memperbaiki ovidumnya dia, yang kedua untuk dia punya bulu itu akan Walaupun udah rontok tetap aja produksi. Nah, akhiran nih, bah, akhiran bah, Ciganea ya. akhiran bah, Akhiran puyuh. di bawah akhiran mah. Di Sumedang udah ramai nih, ungkep. Antara berbulu yang sudah dibuang bulunya bah, sok dongengkeun bah. Kalau akhir ini rata-rata kan setengah harga. Itu pun puyuh tertentu yang diterima setengah harga. Pensi biasanya terima setengah harga. Biasanya usia berapa Eh, akhiran? biasa 3 tahun atau 2 tahun setengah? 1,8 tadi hitungannya. Kita ngitung 1,8. 1,18 2 tahun aja lah. 2 tahun aja deh. 2 tahun. 2 tahun. Itu diterima itu harga 5.000 dulu. 5.000 hidup. Di tempat atau di Di tempat, di tempat. Bukan di Cirebon. Bukan. Mereka ambil. Itu berapa os rata-rata? Ada 190, ada 2,4 Tapi ukurannya kan ekor kan bukan ekor. kiloan. Ya. Ekor. Jadi per ekor itu dia ambil di sekitar 4 sampai 5.000. Itu mereka datang biasanya potong di tempat, tapi minimal 1.000 ekor. Karena apa operasional mereka kan? Iya. 1.000 ekor. Tapi kalau untuk puyuh pejantan itu cukup umur 2 minggu. Mereka tidak terlalu butuh daging, tapi tulang. Untuk apa? Makanan kucing, digiling. Campuran makanan kucing. 1.000 ekor berarti kan kembali modal 5 juta, taruh 4 juta. Iya, 1.000, 1 jutanya taruhlah yang gede, ya kan? 5 juta lah. ya ada Dikurangi terus abang we. Ya harus yang terjelek. Harus yang terjelek. Jangan yang terbaik. Biaya entertain. Hari untung dikurangi. Takut disalahkan. Ini berbeda dengan yang kebanyakan. Pertama itu, ketika kita berbicara mati, orang terpilih, mereka anti yang disumpahi kan. Abang. Berat. Mau berkah juga. Iya betul. Nah, 4 juta. Kalau kita pembesaran sendiri, berarti kan bibit kita kebeli. Bahkan Bisa udah beli terkali lagi. lagi sedikitnya. Dari nol lagi dengan Dari nol. akhiran ini bisa mulai lagi. Berarti kembali ke nol. Kembali. Luar biasa. Itu aja. Daging puyuh. Nah, sudah merasakan Pak? Oh. Sudah. Bah di grup saya itu Sudah, Pak Tur gak ikut. di komunitas saya ada yang suka jualan puyuh per ekor yang udah diungkap itu 15. 15 sampai 12 ribu. Iya. Sampai 15 ribu Iya. per ekor. 12 sampai 15 ribu. Eh, Itu lihat besar kecilnya puyuh. Iya. Berarti berapa? Tadi Ada yang 2,4. Berarti bersihnya 200 gram. 200 gram Pak. Oh, 2 gram. Kalau siap nama menunya, siap nama menu. Kalau yang 12.000 itu biasanya 160 gram. Apa mau pelan-pelan? Kalau di Malon 200 gram. ada tuh si Kang Sanuki Iya kan yang tadi di makan bencana kenang aja, kenangan yang di Bakiro. Kalau puyuh yang kecil-kecil itu konsumsinya Cirebon tertinggi. Karena Cirebon dari dulu kan suka burung laut. Sekarang kan udah ada burung laut nih. Mereka beralih. burung dara kayaknya di Jangan salah Jakarta bilang burung dara, nggak ada. ini puyuh. Puyuh dara. Burung dara air sekarang dibeli di bawahnya udah 20.000 dan dijual sama Raha. Harus Akhirnya nama burung dara disandingkan puyuh udah sama. kayak sate kambing Innova.
punya nama. Bang, yang favorit apa bang makanan itu bang yang udah jadi olahan? Saya bikin itu kemarin itu bolu, Pak. Bolu. Dari bahan telur ya? Dari bahan telur Bukan dulu. dari itu Daging. daging. Dari daging itu abon, Pasti bisa ya. rendang. Jantung wae biasa di nama abon. Rendang. Rendang. Wae biasa. Kalau ada api kalau bakarnya. abon itu memang harusnya yang Lumayan. aktif, Pak. Iya. Karena kalau punya daging dia serat. Oh, yang kemarin itu Oh, pedesan. Pedesan. cabai hijau. Waduh mantap. Wih. Namanya menu di sana. Siap. Mantap. Ya, ini kan kalau dijual itu kan lumayan. Nah, Mbak ada yang ditutupi ya? apa Masih ya? ada yang ditutupi? Ya. Hah? Yang dari Mang Layang saya belum beneran dengar nih. Yang dari Mang Layang. Herbal. Siapa tahu Pak di tempat abdi ayah jadi kaabahkeun gitu. Teu jaho ngaran bawa pokoknya air dulu gitu. Mau namanya naon? Sejenis Potona laja. we, potona. Sejenis apa? Laja. Oh aja. Tapi bukan Tapi lagi. tidak ada di Gunung Gelis. Saya kan Banglai gitu, Bah. dengan Ya, rombongan. iya, Caranya kemana bang? Nyukan foto tubuhannya seperti Oh, semua. boleh ya. Ah, kapal kadisnya. Nanti masuk grup. Siap. Yang tadi ada yang hang mulai jam 2 nggak bisa sekarang katanya harus tunggu 7 hari. WA saya ada yang hang. Ya, Oh, iya. yang nyambung dari tadi malam. Yang tadi jam 2 siang. Mulai tidak yang punya jam 2 siang. Yang kedua, yang pertama saya saranin sebelum berternak dulu, pelajari dulu. Siap. Kapan Abah datang ke tempat? Yang menjadi nilai jual saya itu alhamdulillah itu Verifikasi. ada yang dari Cimalaka kemarin, anak termasuk anaknya Bos Emo, kan udah 1000 ekor itu. Pak Rahya, yang Intel Kodim, Pak Iki juga Intel Kodim beberapa orang. Intel Mereka udah mau pensiun kan? Oh iya. Jadi untuk program masa pensiun, saya suruh datang, pelajari, karena saya tidak bisa menulis. Praktek. Teori, guru terbaik adalah teori, praktek. Praktek Iya. guru yang paling baik. Karena dalam praktek tidak pernah mengeluarkan teori. Jadi Bang. Teori dari praktek Abah. Tidak. Tidak, kalau zaman sekarang mah Oh gitu ya. Pak, ya? terbalik. Oh gitu ya. Praktek dibuat teorinya. Yang lain? Kalau yang di Puyuh ini, kalau dulu orang Vietnam itu belajar dari kita, Pak. Balik ya. Sekarang Puyuh di Vietnam itu mereka bikin close house Puyuh yang paling yang paling terkenal itu mereka bikin itu satu los begini, Bang. Ya, Itu 8 juta ekor. dia bikin lepas. 8 juta ekor. Dilepas. 8 juta ekor. Dan Ini itu kenapa ya Vietnam tuh selalu ini? Mereka sistem koloni. ya, jadi diumbar begitu. Jadi apa namanya mereka bukannya apa mereka itu serius dalam menggarap ini dan pemerintahnya memberikan perhatian khusus sehingga dan tidak hanya untuk produksi saja. Makanya saya setuju tadi dengan Kang Miftah. Jadi kita jangan hanya produksi saja Pak Kadis. Kita harus memikirkan bagaimana untuk pemasaran. Iya. Nah, kalau yang sekarang ini Vietnam itu menguasai pemasaran di Australia. Jadi mereka kirim ke Australia dengan Singapura. Hulu hilir ya harus kita kuasai. Nah, itu dari kalau kita hanya mengandalkan betul kata Abah tadi dari yang lokal aja kita bisa untung segini gitu. Nah, kumaha kalau yang diekspor dari 10.000 dari 1.000 aja udah segini gitu. Itu yang kedua Pak, pengalaman saya kemarin dengan rekan yang di Demokrasi. Memang karantina kita juga lumayan sulit. Sulit gitu. Nah, itu Banyak harus mempersulit. ada kerjasama di situ Pak. regulasi. Nah, sekarang Ya, orang kita kan Demokrasi harus itu kena- kafi Pak. Di negara Indonesia Ranahnya kan itu ranah pusat itu. ya pusat. Nanti ada di sini Pak. Aku ya Pak jadi gambir. Enggak ada. Ada ini. Nah ini kan Karantina. Iya, Nggak percaya.
Masyarakat nggak paham Yang punya tahapannya. peternakan di Sumedang Pak Adi. Mungkin nanti itu yang bisa kita ini kan, yang kita bisa jembatani Kang Miftah dengan Kang Joli adalah pembuatan NKV. Tapi kita harus Ya. bagus Pak. Itu sudah mulai. Nah, itu, Untuk punya sudah ada. itu Kita harus NKV. bangga. Abu Dhabi kita udah pegang penjualan produk. Jadi ini yang saya maksud tadi. Jadi instrumen Mbak tadi itu berapa persen bagian dari produksi untuk pakannya berapa persen? Hah? Untuk biosecurity sebenarnya. Tadi berapa biaya pakannya tadi berapa? Saya lupa lagi. Biaya pakan itu kan 25 kilo per 1000 ekor ya. Berarti 160.000. Abang belum bisa bikin pakan sendiri. Bukan saya tidak mau bikin pakan, impornya yang mahal. Saya punya kebutuhannya 10.000 ekor. Saya impor habis satu container busuk setengahnya. Ngeramu sendiri nggak bisa, Pak. Kalau pakan yang buatan kita sendiri umur pendek. Masa terlalu pendek, penyakitnya rentan. Karena ada beberapa bahan itu memang harus kita impor, tidak ada di Indonesia. Saya punya 10.000 ekor, saya mau bikin pakan sendiri. Sekali, saya pernah di Google, saya pakai Google Translate ngomong dengan orang itu. Saya mau order berapa minimal? 1 kontainer. Bonyok saya. Makanya pakai premisnya kita yang di Sumedang ini alhamdulillahnya ada beberapa produsen obat-obatan. Kalau kita beli sendiri memang kan susah. Jadi kita tuh ada 2 sistem. Satu kita sistem premix jadi. Yang kedua kita sistemnya pre-premix. Misalnya Abah mau bikin. Jadi yang paling susah Abah cari itu adalah biotin. Biotin, vitamin D3, nah itu susah dicari oleh Abah. Kenapa? Karena belinya harus kuantiti yang besar. Kalau trionin kayak gitu, kuantiti yang besar dan mahal. Jadi kita bisa dengan sistemnya itu pre-premix. Jadi pre-premix itu umpama Abah butuh biotin segini, segini, Abah kasih ini, saya butuh ini. Nanti dicampurkan di sana, baru kita beli gitu kan, seperti itu. Jadi kalau untuk sementara kebanyakan itu saya pakainya pabrik toge. Toge kan dia punya ampas tuh yang Ampas tidak itu. dipasarkan. Itu biasanya kan dibuang oleh pemiliknya. Biasanya kita kasih 20.000 uang rokok lah, dikumpulin nanti sama pekerjaan dapat 1 karung. Itu bagus untuk hormon biru. betul. Karena dia dari kacang hijau. Itu vitamin E-nya tinggi. Tinggi. Yang kedua daun mengkudu. Iya. Itu diganti. Bukan buahnya, bukan. Buahnya untuk minum. Untuk diminum. Daun mengkudu 2 minggu sekali itu gantungin di kandang. Itu tidak sampai 5 menit habis dimakan. Karena itu makanan alami. Daunnya. Daun. Itu obat mujarab biologi. Oh, jangan Itu nyewa yang saya saya. pakai selama ini. Jadi saya memanfaatkan yang dibuang orang itu. Satu sisi kan keuntungan tinggi. Ilmu ekonomi. Beli semurah-murahnya buat semalam. Wis. Ya, Bisa memang nakah Pak itu. Iya. ada hal-hal yang tadi memang secara teknis disediakan oleh pabrik, ada yang dengan alam gitu kan. Ya. Ada yang memang saya setuju dengan Mas Mustafa. Cuma mungkin Kalau- dalam peternakan modern ya itu harus ready. Ya tidak bisa kelangsungan itu tidak standar. Ya. Karena banyak dari toge, ya kalau ada togenya, ya kalau ada limbahnya. Karena kan Kontinuitas pasokan. di daerah itu ada. Iya. Jadi sebenarnya itu substitusi saja. Tuh. Substitusi jadi biasanya untuk pemanfaatan. Kalau yang aslinya kayak tadi itu yang dari pakan Sinta. Pakan Sinta itu ya banyak mereka pakai premixnya kami. Sinta itu. Jadi kalau saya buka ininya brilnya itu ada semua. Jadi bril Sinta, Sinta Prima, termasuk Ibu Sintanya itu sering ke rumah saya. Karena gini, Tidak padang kan Pak ya? Ya? Tidak padang cinta. Iya, Sinta Prima Karena begini. dengan Pak Jamesnya. Kan kita udah pernah kenalan dulu itu. Cantik kan? Saya nggak diterima jadi suami. Cantik kan?
Harus Bandung. Kayak ada pengalaman ya. Waktu cerita ada ampas tahu di blok Cibuntu, itu limbah dibuang. Ya. Ya. Sekarang Tapi berebut, begitu Pak. konsumennya banyak, Oh, jadi terus mahal. order kan, Ya. Rebutan. Sekarang berebut. Jadi dari benar punya nilai lagi. Nah jadi artinya sesuatu yang memang betul tadi bisa dimakan, ya. Tapi pada saat penilaian ekonomis itu nggak bisa lagi. Dulu yang namanya menir atau apa? Kopi aja. Ya bukan untuk kopi apa? Huut. Urut. Ya, Dedak. dedak. Dibagikan. Bukan dibalik ke kepala pentol. Iya. Ya, makanan aja. Sekarang kan makanan diet dan Iya. cukup mahal. Oh. Ya, itu makanan manusia sekarang kan? Iya, iya. Karena berasnya sudah tidak ada lagi zat itu. Kalau kami dulu di kampung memang makan itu. Jadi dibungkus. Kayak kita pepes. Saya membayangkan dulu waktu kecil saya lihat itu untuk makan Sana Hut, suut, iya, ya. namanya bekatul teman. bekatul itu mahut. Itu bekatul memang yang bagus. Sekarang itu mahal kan? Bukan huut, beda bekatul dengan huut. Ini ya, sekarang lembutnya justru yang jadi sereal itu lembut. Ya, itu yang untuk diet, untuk punya diabetes. Nah, kebayang. Jadi tolong nanti ada hal yang tadi Abah banyak menjelaskan yang non teknis, tapi memang itu harus diuji. Kenapa? Karena mungkin ketersediaan di daerah lain kan, gitu ya. Nah, ini yang satu hal bagi kita sudah ada gambaran pencegahan, sehingga nanti dijadikan standar Pak Kadis ya, standar prosedur bagaimana apakah memang sudah itu layak untuk seorang pemula atau memang kita urusan koloni tadi ya sama. Karena saya yakin beberapa ya apalagi tadi umpamanya satu, kalau kita bikin konsep individu ya nggak ada masalah, tapi kalau bikin konsep bumdes kan ada nilai-nilai yang harus diserap oleh BEM. Ada yang secara ekonomi mau misalnya, sehingga kita rumuskan nanti oh ini layak. Jangan sampai tadi penilaian cuma cukup 1.000 ekor 2,9 juta, bagi saya masih jauh kan gitu ya. Karena saya punya tadi pagi, tadi siang salah satu telepon pimpinan cabang satu bank dari survei datanglah. Saya tanya bagaimana sekarang ada di tempat Anda apa yang Anda kembangkan? Lalu dari mulai ubi, ternak sampai ke puyuh, Pak. Nah pada saat masuk ke puyuh dia kan ngomongnya Pak kasihan Pak, ya berapa? Orang malah jatuh, segala macam lah harganya. Kenapa dia jatuh? Berapa populasi yang dia 500? Saya kan nggak jauh ke 500 kan? Karena mungkin juga saya belum tahu pakar juga. Artinya di masyarakat kita mesti mindsetnya mesti sedikit berubah. Dengan kampanye tentunya kan. Nanti itu tim yang ada di Jawa pun memang harus membuat semacam campaign bagaimana puyuh itu bisa meningkatkan masyarakat, bisa meningkatkan gizi masyarakat di Sumbar khususnya. Karena kita akan fokus sudah. Saya nggak muluk-muluk sampai ke tablik ekspor dulu, ya. Karena jujur kalau permintaan tadi yang dibilang NKV ya, itu sudah ada, persiapan ekspor juga sudah kita siapkan. Tapi saya katakan apa iya kita tega, kita jual keluar, kita masih kekurangan. Apa tega sekarang contoh, saya tadi punya kawin tandang sari, pengasuh susu ya. Tetapi berapa banyak anak-anak kita yang belum pernah menikmati susu murni? Dia hanya meminum susu hutan gitu. Susu kotak yang kadar itu cuma 0, berapa persen. Betapa hebatnya campaign itu sehingga saya katakan ya Allah, jangan-jangan kita memang salah melakukannya. Selalu ingin kerjasama dengan IPS. Sementara masyarakat sampai saya datang, tolonglah yang punya ternak sapi perah yang di kampung ini, kasihlah anak-anak mereka. Jangan dikeluarkan. Kalau satu cup segini, jual Rp1.000 masih untung. Kalau kita bedah lagi tanya ke itu, dia mau naik 100% itu berapa tahun? Rp100 itu berapa tahun? Kalau kita mau bedah lagi, 1 liter hanya mungkin 4.000.
dikemas dari susu itu 0,sekian%, kandungan sumbernya full cream, air dan sweetener, berapa dia jual? Dibodohin itu. Kita tidak pernah. Tadi dibilang kata, dia bisa menyerap industri, dia bisa menyerap tenaga kerja. Saya coba keliling-keliling ke beberapa daerah. Saya bilang jangankan anak peternaknya, anak sapinya pun tidak kasih susunya. Boleh kan? Dia begitu lahir, dia punya ASI, dia punya susu. Enggak. Apa kalau susu juga nggak dikasih ke anaknya? Ada juga kan? Ini yang saya ingin coba. Jadi kalaupun kita mau produksi ini, harapan kita pasarnya memang tadi untuk peningkatan gizi kan. Sehingga kalaupun nanti kita kolaborasi, Pak Andis, saya bicara dengan Pak Bupati kemarin, ada Pak Adi, saya berharap mudah-mudahan melalui ya kalau dibilang murah tidak murahan, ya tapi bukan apa aja, besar dan terjangkau. Dan sekarang kalau orang alergi dengan telur, siapa yang suka makan Indomie? Itu kalau Apa protein yang diambil dari apa? Telur puyuh. Indofood itu sebulan dia butuh berapa? 2 ya Pak. Dulu lagi PT WI. ya industri makanan ya. Industri makanan. Mereka proteinnya tidak mau daging mahal. Ya, Diambillah dari telur. Kalau banyak yang belum kebuka. ya, kalau kita pernah ada ini Pak, kita pernah ada perhitungan kalau di perusahaan itu ada ininya studi kelayakannya. Sebenarnya PMP-nya puyuh itu adalah 2.500 ekor Pak. Itu satu orang kita, ya satu orang Skala peternak. ekonominya Idealnya seperti itu. Kenapa? Kalau dia hanya 1.000, untungnya itu cuma sekian ratus untuk 1 bulan. Katanya gimana? Ada yang gitu. UMR kan, Iya. UMR. Akhirnya mereka itu yang kayak Abah tadi bilang ogah-ogahan. Ya. Tetapi setelah mereka diberikan edukasi, mereka tahu pemasarannya bagaimana, itu saya yakin, bukan yakin ini yang kita pernah berhitung bahwa 2.500 itu baru mereka layak ininya dan mereka mendapatkan keberkahan daripada puyuh ini. Ya, berapa yang saya bina itu rata-rata di 500 ekor. Nah, Kenapa? Saya pengen mereka merasakan dulu 500 ekor. Tapi dengan saya atur, kamu harus 10.000 itu per hari. 10.000 kali. Ya kan? Startnya ya di Start. itu. 10. Akhirnya kan ini yang terjadi yang saya banyak permintaan ini bukan orang baru, itu semua pemain lama. Yang udah saya suka dari 3 tahun yang lalu. Jadi benar, ngerasa kan? Manfaat nggak? Manfaat. Nambah terus ya. Tanpa kita suruh mereka nambah. Karena saya merasakannya seperti itu. Kalau saya langsung lagi banyak. Kadang-kadang kan di masyarakat kita ini balik lagi. Ada yang berkata modal gimana? Gini Mas, saya setuju untuk startup mungkin benar. Tetapi ada jadi gini, untuk bisnis itu ada ukuran. Secara teknis itu berapa? 500. Tapi secara ekonomi, kayak ini 500. Ini yang jadi persoalan. Sehingga, tadi masa pesantren, masa dia belajar, Tetapi, manakala saya akan ajukan menjadi satu profesi atau satu Minimal usaha itu, dia bisa menghidupi. Nah, tadi keluarga, pemerintah sudah bertanggung UMR, dia layak hidup dengan gizi dan sebagainya kan. Harapan saya, nanti kita terjemahkan apakah pra itu berapa lama agar dia bisa betul-betul paham. Nanti setelah itu wajib growth-nya itu seperti apa. Ini masa-masa ini kita nanti rumuskan ya, nanti ya. Jadi jangan sampai ada persepsi. Saya juga terus terang saya ingin memecahkan permasalahan ini sampai paripurna. Ya. Jangan sampai ada asumsi-asumsi yang tidak mendasar. Kalau tadi benarkah dia yang dikatakan jalur sadar? Apa jaminannya nanti? Iya. Kan kita mesti punya jaminan. Jangan-jangan di desa Anu kok mayoritas jalur ke mangrove nanti mungkin. Mangrove diimpor karena ya baik lagi dari kesuksesan program ini itu kita terbuka.
tidak ada itikat saya, maaf, memberikan sesuatu hasil. Kalau kita sudah memberikan kemakmuran bagi masyarakat, insya Allah ya tidak akan menjadi persoalan, gitu kan. Tapi kalau ada sesuatu hal yang maaf diputar balikan dengan apapun niatnya, saya juga akan coba nanti pertimbangkan. Karena apa? Ujung-ujungnya kekuatan itu memang pemerintah itu hanya fasilitator, ya kan? Tidak mungkin semua cowoknya pemerintah. Kita akan berdaya, seperti halnya di usaha lain, industri keuangan yang masuk. Ya, sasaran saya ingin mensirikan antara industri keuangan, katakanlah perorangan itu perbankan, dengan masyarakat yang memang punya produktivitas. Ya secara ekonomi cukup menjadikan kan gitu. Ya, jangan sampai saat ini saya punya informasi ubi Cirebon bermasalah. Ya, kenapa bermasalah? Karena ini bertahun-tahun bukan baru sekarang. Ada apa? Apakah benar hasilnya bermasalah atau memang oknum? Itu membahayakan. Karena saya beberapa kali bicara dengan teman-teman dari industri keuangan, kalau mereka sudah kecewa, itu kan membangunnya itu sulit. Ya. Sekarang Kementerian Pertanian gebar-gebar smart farming, corporate farming, semua malah presiden sendiri yang mengatakan di PPE tadi kan jelas ya, tidak mungkin ketahanan pangan impor, hewani impor, nggak mungkin lah. Nah, saya hanya membacakan satu masalah Jawa Barat. Kalau sudah bicara hewani, dia ingin itu instan. Ya, dia secara itu kan, secara antropologi. Jadi nggak bisa yang nunggu lama, umpamanya pengemukan, ya. Nah, setelah saya pelajari semua itu, puyuh dengan jangka waktu sekian itu. Ada gaji harian. Nah, itu menjadi. Tetapi tadi syaratnya secara ekonomis, ya, apa secara teknis memenuhi syarat itu. Makanya saya uji tadi kalau 1000, nanti kita bandingkan jangan sampai. Sementara kita nggak buka dulu, Pak. Mohon maaf, untuk yang 1000 saya keep dulu. Karena bahaya kalau sudah keluar standar itu, di masyarakat sudah tercermin. 1000 cukup gitu. Begitu ada masalah, gimana? Loh kok salah ini? Jadi kita nanti uji, ya, secara ekonomis. Kenapa saya katakan begitu? Agar memang harapan kita masyarakat itu nggak usah ke kota, nyari uang. Jadi kalau bahasa Putar itu Pak, tinggal di desa, kerja di kota, bisnis mendunia. Jadi walaupun tinggal di gunung kayak apa? Jadi Tinggal di desa, tinggal kopi ya. ya, Oh, itu ya, slogan. Ya. Jawa Barat ya. Tinggal di desa, kerja di kota, bisnis mendunia. Mati masuk surga. Min, gitu kan? Ya. Nah, ini kan memang slogan yang cantik. Tapi Ya akhirnya kurang kan kecewa. Jabar juara. Juara. Jangan kecewa. Jabar juara sumber asal. Makanya kalau hari ini saya dapat masalah seperti ini yang di tempat kawan kita di Anggra, kan banyak hal yang perlu kita modifikasi lagi, ya. Padahal itu percontohan Jawa Barat, ya. Saya juga ikut bertanggung jawab karena ada teman-teman yang masuk ke situ dengan perbankan ya. Sehingga jangan sampai nanti dicap alah ini nggak mungkin, alah ini karena itu salah sendiri. Ini deh ya. Oleh karena itu saya ini bahan yang sangat baik nanti kita tapikan lagi, kita uji lagi. Jadi gini Pak, kalau saya itu karena kebanyakan keterangan Ya. kenapa saya kasih 500 supaya mereka mengolah pikirannya lebih maju. Betul. Tujuannya saya tidak mau memanjakan. Ya asli. Ini tujuan saya. Kita bicara pahit sudah dapat 90.000. Kalau kita berbicara manis ditambah dengan 2 kilo yang saya bilang tadi, berarti kita bertambah 58.000. Berarti itu sudah 145.000. Ya. Kalau standar 2 kan Ya. Baik. Nggak apa-apa. Kita nanti uji lagi UMR sebentar. Karena beda kan. Terus tingkat pemahaman. Maksud juga apa? Kalau saya membuat standar, siapa yang layak jadi petani itu atau peternak itu? Kan tidak semua. Dia mungkin iya. Contoh yang di surat itu, itu sekarang orang itu ada yang bergeser. Nah kita kan mungkin apa tadi
latar belakangnya peternak yang sudah pernah, ada yang belum. Kebanyakan yang belum, kan? Hampir 80% itu yang belum. Yang pernah itu hampir 30%. Itu rata-rata yang pernah sekolah, ibu-ibu. Ya kejadiannya sama. Jadi ketika beternak itu lebih dominan pejantan yang bergerak. Nah gitu kan, ini kan bahaya. Jadi betul-betul kita latih. Termasuk kepala desa saya itu, korban desa. Bisa membedakan mana jantan mana betina itu mungkin itu ilmu yang harus dikuasai. Karena punya ini nggak gampang untuk melihat. Karena itu program Dinas Peternakan Perikanan, maka saya nggak mau ngomong. Bukan, saya nggak intinya nggak apa, bukan maksudnya gini. Saya pun kan kita harus bertanggung jawab. Ya, ini hari ini kita bertemu Memperbaiki. betul, sampai itu jangan sampai sebetulnya lebih bagus, tapi kok Hasil. kedua, ini agenda selanjutnya seperti hanya kita kemarin mudah-mudahan sudah clear ya ini ya, sementara kita memang akan melakukan FGD. Oke, habis ini karena nanti ada semacam rekomendasi juga dari kita. Ya, hasil sini rekomendasi dari FGD kita tuangkan dalam sebuah tulisan, sampaikan bahwa ini gambaran hasil kita. Setelah itu kita akan Action libatkan pertama ya. betul Dari kita. dari kita. Karena kita FGD kan lintas dinas loh. Betul. Makanya nanti kan diuji. Iya. Ya, sebelum diuji oleh Pak. Karena mereka juga punya kata contoh begini. Kata dinas desa. Oke, saya akan. Apa jaminannya? Apa tahapannya? Ya. Lalu Pak Peda bicara apa tolak ukurnya? Apa soal keberhasilannya? Tahun berapa Anda bisa mencapai itu? Ya kan? Nanti dinas lain lagi sama. Padahal kita ingin, ayo kita sama-sama pikirkan Kolaborasi. Berjamaah. betul. Ya, jadi nanti itu kalaupun nanti yang mengusung itu katakanlah idenya dari kan apa pegang kan, tapi yang berpikir sama. Iya betul. Ini yang kita akan sama-sama golkan. Mungkin di bagian dinas desa menyiapkan infrastruktur apa? Tadi dana, Iya betul. kan gitu ya. Kalau dana desa. Oke, di industri perdagangan mungkin nyiapin Marketingnya. marketing sama PR sama Ya. termasuknya sebenarnya mungkin rekomendasi untuk NKV Iya. ya apa NKV-nya Bapak dari perencanaan. nah ini yang saya ingin wujudkan sehingga harapan saya semua terbuka ini bukan main-main saya kira ini nanti juga tadi saya udah bilang ke salah satu kalau Anda mau ikut dari awal ayo Anda mau perangkat di mana? Anda mau di industri dulu, mau di hilir, mau diproses ya. So, agar mereka paham. Kalau cuma petani yang paham, kapan mereka bisa ngerti? Kan gitu. Iya. Ini kesempatan saya dan saya pun menyampaikan kalaupun ini menjadi program TPA, saya ingin Sumedang menjadi, mohon maaf ya, cita-cita kayak Jawa Barat juara juga tingkat kabupaten di Indonesia. Untuk Nasional, TPAD. Jadi saya tinggal pilih-pilih bank mana, asuransi termasuk nanti saya munculkan, tolong cek bisa nggak Anda menghitung asuransi puyuh. Iya. Jika kegagalan seperti apa, hitung berapa preminya. Ya, kalau sekarang yang baru menunjukkan asuransi usaha ternak sapi, asuransi usaha tani padi, Diukur. Kenapa tidak? kenapa tidak? Betul. Jangan sampai petani udah berpikir atau petani udah berpikir keringat. Nggak ada yang memikirkan undang-undang pertanian itu mewajibkan negara hadir dan memberikan pertanggungan untuk mereka. Karena petani dulu orang Indonesia juga ya. Walaupun katanya Sumedang. Kan gitu. Ya ini informasi saja sehingga saya berharap ada beberapa rekomendasi di sini supaya kita lihat. Saya obrolan ini memang ingin menjadi satu rekomendasi yang bisa ya adalah oleh-oleh ya gitu kan. Abah yang selama ini berkutat berbuat nggak abi mah kawan jadi rawat saya punya ilmu tidak disebut kan itu Pak ya 62 orang itu sudah oh iya betul semua 2 orang kan jamaah masjid
termasuk waktu pada saat saya mau ceramahi Pak Patah. Ya Pak, waktu saya mau diceramahi Pak Patah di Aulina, saya balik nanya, Bapak udah rugi berapa ini? Pak Miftah bisa ikut bicara. Jelas, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih saya dikenalkan, ada yang sudah kenal lama, malah sebelum kenal dengan Pak Nandang, dengan Kang ini dari dulu dengan Pak Patah. Iya. Cuma lama ketemu dan baru sekarang lagi ketemu nih dengan Pak Andi ini. Walaupun memang kalau di medsos sih kita sering komunikasi, pas tatap muka baru sekarang. Jadi duluan dengan Pak Andi Pak, kenalin Bapak. Bapak kemarin sekarang ketemu lagi. Tentang oh ya nama saya Pak. Ya. Saya suka dibilang di komunitas itu ATM Pak. Nah, kalau di rumah Abi Tahimulyadi panggilan keluarga. Kalau di komunitas Alpukat Tahimulyadi. Kebetulan saya pegiat alpukat. Ya. Saya pengembang alpukat. Durian. Durian. Memang akhir-akhir ini saya udah lama tertarik Pak dengan dunia ternak ini, termasuk puyuh. Sampai saya beli bukunya. Terus saya ikuti komunitas berbagai komunitas puyuh kan banyak. Iya. Termasuk di tetangga ada yang punya 10.000, tapi ternyata tidak lama. Belum tikar. Terus terakhir saya dengar ada seorang tokoh di Cibugal pelihara 15.000 ekor gulung tikar. Gitu ya. Saya nggak tahu nih apa penyebab mereka. Apa seperti yang Abah analisa, katanya banyak jantannya 50%. Apalagi saya dekat dengan Gunung Puyuh, Bah. Saya tetanggaan. Tapi di sana nggak ada puyuh. Ada juga makam. Saya tertarik dengan dunia ternak sekarang itu karena apa ya? Saya ingin mewujudkan IFS, Integrated Farming System. Saya punya alpukat, butuh pupuk anorganik kan makin mahal aja. Sekarang tuh NPK starter sampai 15.000 per kilo. Tadi saya berpikir nih harus ada alternatif. Apalagi kita kan lagi doktrin ya dengan pertanian organiknya. Saya ingat dengan IFS supaya ada efisiensi, gitu ya. Tapi nggak ingat ke puyuh, karena apa? Pengalaman di sekitar saya rugi semua, gitu ya, seperti itu. Saya malah ke ternak domba. Awalnya niatnya sih karena untuk memenuhi kebutuhan pupuk, ya itulah ada pengalaman pahit tentang puyuh. Sampai terakhir saya itu ketemu dengan komunitas puyuh di bawah Kang David. Dia sebagai formulator enjak kenal itu ya. Ini memang enjak bagus. Saya udah uji coba di ayam petelur. Omeganya bagus. Cuma di kita kan tadi seperti yang Mbak katakan enaknya murah gitu. Jadi nggak laku. Biaya produksi naik karena enjak itu kan cukup mahal. Per 10 mili itu 80.000 eceran. Kualitas bagus sampai yang namanya yang pakai enjak nggak pecah-pecah tuh yang ininya. Kuningnya itu bisa diangkat gitu ya. Terus kalaupun dimakan langsung nggak bau anjir. Gitu ya. Mudah-mudahan Abah udah punya formulasi seperti itu. Gitu ya. Jadi itu Pak, Abah tentang ini. Ketemu sekarang Abah yang dijelaskan gitu ya. Kayaknya saya tertarik untuk ngembangin puyuh gitu ya. Mudah-mudahan cerita Abah itu benar. Ya saya belum tahu Bang. Tapi saya yakin Abah benar gitu ya. Bukan tidak benar, bukan yakin benar, tapi harus diuji kebenaran. Ya saya sepakat tadi ada standar skala ekonominya sehingga rakyat kita itu bisa meningkat kemakmurannya. Apa 1.000 ekor per keluarga atau harus tadi 2.500 analisanya. Jadi kalau pengen menjadi peternak memang harus 2.500. Tapi kalau untuk samping. Betul. Rata-rata kan di kita kan masih belum mau meninggalkan kebiasaan lama, jadinya sampingan. Iya. Kalau sampingan, istri pun
tidak berat untuk mengerjakan 10 Nah. ekor, gitu kan? Jadi bapaknya tidak meninggalkan Ya. pekerjaan utamanya, ini dikerjakan oleh istri. Ya. Oke Pak, saya lanjut dikit. Dunia pasar itu kan demand and supply, Betul. pasti seperti itu. Sekarang didorong oleh Pemda supaya Sumedang jadi Kabupaten Puyuh. Betul. Pasti supply meningkat. Ketika demand nggak meningkat, harga akan jatuh. Nah ini yang harus dipikirkan. Nah, tapi kata Abah katanya bisa diekspor ke mana? Cuma kan persoalannya kan di volume. Ya. Nanti saya pernah gini membina kelompok ini jamur merah, ini jamur tiram. Jamur tiram. Dengan Pak Kunia. Pak Purna. Dengan Pak Kunia. Enggak, ya di daerah ini Baginda ke Margawindu. Permintaan pasar Sumedang per hari itu cuma 75 kilo. Gitu ya. Jadi dia nggak bisa meningkatkan produksinya. Nah, di mana gitu. Cuma sebenarnya gitu. Dia mau meningkatkan skala ininya, usahanya nggak bisa. Mentok. Ketika mau dijual ke Bandung, habis di ongkos. Misalnya mau meningkatkan dari 75 menjadi 2 kintal, kan bawa barang segitu habis di ongkos. Nah khawatir di Puyuh pun tadi seperti itu. Nanti misalnya di Cibugel atau Tomo, ternyata sedikit komunitasnya ketika di sana udah mentok permintaannya, kan harus dijual keluar. Mau dibawa keluar ini kan perlu biaya. Nah ini yang harus dipikirkan. Gitu. Kalau boleh langsung ini ya. Oh iya. Sambil jalan nggak? Sharing. Jadi kalau puyuh ini, telur puyuh ini Pak, kenapa Blitar itu bisa ini Pak? Blitar itu bukan semua peternak yang besar. Iya. Tetapi mereka itu, nah ini Peternak dibutuhkan rumahan. Jatisura Pak. Jadi Jatisura nanti bisa sebagai pengepulnya. Jadi kita yang baru ini ya. Nah kalau di Blitar itu yang 50 ekor, yang 100 ekor, Di yang perumahan ini ada, semua Pak. itu. Setiap perumahan. Nah, udah Tapi itu kan satu apa ya? Satu kawasan. Iya, siapa Karena saja yang tadi ini. khawatirnya ya karena terpencar. Tidak satu kawasan. Oh gitu. Berbeda kabupaten. Berbeda pun mereka akan antar gitu. Nah, kenapa? Seperti yang dikatakan Abah tadi, mindsetnya orang Jawa Barat, ya kita lah gitu kan. Yang penting sebeh gitu kan. Padahal itu udah busuk. Kenapa dia busuk? Begini. Dari petani-petani kecil ini kumpul masuk ke pengepul. Itu membutuhkan waktu, Pak. Betul. Membutuhkan waktu. Setelah udah 5 ton 400 itu satu kol diesel, satu mobil, satu kol diesel itu 5 ton 400 isinya. Baru dibawa ke Jawa, itu udah baru dibawa ke Jawa Barat, itu udah berapa lama nunggunya ini ya. Dari jalan sana, dari Blitar sampai ke sini tuh goyangnya begini, bawa pakai truk itu kan. Jadi satu pecah, 2 goyang. Jadi kalau telur itu, makanya saya kalau jual telur Bukan telur segar lagi ya. ya, saya paling nggak suka orang itu goyangin telur yang saya jual. Itu sama dengan merusak telur yang saya jual. Umur disimpannya lebih pendek Nanti. Nah, itu yang dunia. Itu satu. Jadi telur itu jangan digoyang. Jangan digoyang. Kalau digoyang. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau dengan puyuh ini natriumnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan ayam biasa untuk kotorannya. Jadi bagus untuk untuk pupuk. Kenapa kotoran puyuh lebih bau daripada ini? Karena natriumnya lebih tinggi. Kenapa natriumnya lebih tinggi? Karena dia membutuhkan protein yang lebih tinggi. Nah, hasil produksi dari protein yang tinggi ini yang menghasilkan natrium yang tinggi. Itu sih yang ininya. Jadi cocok kalau mau kotorannya diolah lagi. Bisa jadi pangkuan. Maksud saya gini Pak, misal saya nih pelihara 10.000 di kawasan di daerah saya gitu ya. Daya serap kawasan saya itu cuma 5 kilo. Tadi kan 10.000 itu 10 kilo. 1.000 ekor. 1.000 ekor. 1.000 ekor tuh ya. Iya, 1.000 ekor 10 kilo per hari. Daya serap pasar di sekitar saya cuma 5 kilo. Sisa setengah. Sisa 5 kilo kan.
ini mau dijual kemana? Oke. Ketika dibawa ke sini, biayanya berapa? Jadi saya Efisien nggak kan? saya jawab. Jadi, sementara ini di grup saya, Dijemput. saya itu saya ambil. Siap ke Sumedang juga, Pak. Jadi Wah, keliling Pak. Tapi sekarang saya nggak bisa ambil. Mereka lebih pintar dari saya yang dulu. oh gitu. Asli. Mereka lebih pintar. Saya padahal boleh nggak saya ambil? Saya jual beli itu begini Pak dengan mereka. Saya tidak cari untung. Saya hanya membantu, tapi operasional saya jangan sampai nombok gitu kan. Ini harga 27, bisa jual 27. Saya beli 26 ya. 1000 saya buat bensin. Wajar kan? Saya selalu beli. Sekarang ya, saya ajarin cari tukang cilung panggil. Sekarang mereka habis tukang cilung. Hilirnya sudah diciptakan. Iya, iya. Karena apa? Awalnya saja yang saya bantu. Kesananya saya buka dulu. Nih, tukang cilung, nih, tukang ini. Mereka jalan sendiri. Mereka lebih bisa. Artinya gini, mungkin kan mereka akan dijadikan program unggulan ya, sehingga 2024 ini mau dijadikan Kabupaten Puyuh. Tomo aja ada. Iya. Si Ini pengalaman di Sapi Perah, Pak. Saya itu ada minat bikin ya. Saya sekarang itu kami penggemukan. Mau beralih ke Sapi Perah supaya ada harian. Cuma syarat dari KUDC ini minimal 30 ekor supaya ininya bisa diambil. Minimal 1000 liter yang bisa diambil. Kita kan nggak mampu seperti itu. Nah, coba kalau terbentuk komunitas mungkin bisa. bisa. Seperti itu. Nah, maksud saya Pak Kadis harus merancang nih. Jangan sampai terpecah. Saya kira nggak bisa simultan semuanya banyak gitu ya. Jangan sampai di Sumedang Selatan 1000 ekor, di sini 1000. Lebih baik fokus di suatu kawasan dulu, dijadikan sentra, nanti biar berpindah-pindah seperti itu. Karena kalau tersebar, saya yakin tadi biaya transportasi akan mahal. Makanya saya Kecuali bisa simultan, bisa, tapi kayaknya enggak ya mau Memerlukan waktu yang ini panjang. simultan. Jadi gini. Kenapa saya ciptakan aja kalau satu orang, Garut satu orang, awal. Ini satu orang kalau itu biaya saya capek. Operasional. Ternyata dari satu orang ini dia saya kasih pembelajaran yang cukup. Akhirnya dia bisa mengembangkan. ya bentuk tular ya, Buka Pak. kaki lagi. Nanti MLM gitu. Iya. Sebenarnya sih itu sistem Pak. Iya sih. Sistem. Jadi itulah nanti mungkin baik dari dalam ininya, beliau yang udah senyum-senyum, pembiayaannya, pemasarannya, Ekosistem. nah itu nanti larinya Itu yang kita mau buat. Kalau, jadi sistem yang kalau untuk sebenarnya ini lumayan.